Pak Roy, di tengah kondisi ekonomi global yang kalau Ya, kita lihat sedang tidak baik-baik saja dan tentunya juga di tanah air boleh dikatakan sedang tidak baik-baik ya, saja ya. Namun sesaat lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan begitu. Ada yang menarik nih, kalau di bulan-bulan Ramadan sebelumnya artinya ya. sebelum berada di kondisi ekonomi seperti sebelum pandemi misalnya begitu. Ini bulan Ramadan ini selalu menjadi bulannya bagi masyarakat untuk berbelanja. Ya. Nah, khusus untuk di tahun 2025 ini sebetulnya kondisi ekonomi kita seperti apa sih Pak? Lalu jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat, apakah sudah terlihat adanya peningkatan permintaan untuk berbelanja dari masyarakat? Silahkan Pak Roy. Ya, melihat dari histori, dari waktu ke waktu, khususnya kita lihat di 2023, 2024, kemudian sekarang kita akan memasuki kembali bulan Ramadan, ya beberapa hari kita akan tiba di bulan Ramadan dan juga menuju ke Lebaran. Umumnya masyarakat Indonesia pasti akan mulai mengeluarkan spending money ya, mengeluarkan tabungannya atau savingnya untuk belanja. Bahkan kita tahu bahwa setiap THR, ya kita tahu ada gaji bulan 13 Ya, ya, pasti dihabiskan. langsung Ya habis kalau ya. disurvei setiap orang yang menerima THR, nggak ada yang saving. Pasti dihabiskan. Ya. Karena apa? Karena ini adalah suatu kulminasi dari perjalanan tahunan di mana bulan suci Ramadan bersilaturahmi dengan keluarga, kembali ke kampung halaman, ya memberikan macam-macam oleh-oleh, kemudian wisata dan lain sebagainya. Jadi spending money-nya pasti akan signifikan. Dan kami di retail sudah siap, Mbak Sinta. Jadi kita ini untuk melakukan persiapan yang namanya Ramadan itu sudah 6 bulan sebelumnya. Jadi bukan baru 1 bulan sebelumnya, sudah 6 bulan sebelumnya kita kerjasama sama pelaku suppliers, pelaku distributor, Ya. pelaku produsen untuk bagaimana memproduksi, mempelajari kira-kira produk apa yang akan menjadi tren di tahun ini. Apa yang permintaannya mungkin akan Sesuai meningkat? permintaan, sesuai harapan, bahkan juga berapa besar, berapa gram beratnya, berapa kilo beratnya, kalau kurma atau barang apapun yang kaitan spesifik dengan Ramadan, kita udah siapin. Ya, bahkan ada beberapa ya kita tahu kurma itu kan mesti diimport ya dari Middle East dan itu sudah siap semua. Jadi di retail itu ada yang kami sebut sebagai barang-barang yang controllable dan yang uncontrollable. Nah, yang persoalan sekarang yang uncontrollable. Uncontrollable karena kita tahu barusan saja BMKG katakan justru di bulan Maret dan April ini curah hujan akan meningkat. Terus tetap akan ada hujan dalam masa transisi menuju musim berikutnya. Jadi Maret April adalah kulminasi Ramadan kita. Artinya ada barang-barang yang uncontrollable, bahan pokok dan bahan penting itu pasti akan ada deviasi. Ya, panen pasti akan ada berkurang. Ya, kita tahu sederhana saja mungkin baru beberapa hari lalu kalau Mbak Sinta belanja cabai sudah naik lagi cabainya. Iya, iya. Ya, kemudian ya kita tahu ada beberapa komoditi yang sangat rentan dengan masalah ini. La Nina ya, akan ada La Nina ini atau curah hujan ini, itu pasti beras juga akan bergeser produksinya. Nah, jadi paling tidak yang uncontrollable ini yang kita harapkan pemerintah ambil peran. Oke. Ya, di masa Ramadan ini jangan sampai kita sudah mempersiapkan yang controllable ini sedemikian rupa supaya ada peningkatan belanja khususnya yang masyarakat menengah atas ya. Saya belum bicara yang menengah bawah ini. Yang menengah atas yang sosial ekonomi statusnya B+ sampai A itu betul-betul bisa terpenuhi, tetapi ada yang barang-barang yang uncontrollable, bahan pokok dan penting, itu yang memang harus dicermati ketersediaannya. Baik, tapi kalau dilihat tadi ya bicara mengenai daya beli masyarakat nih. Daya beli masyarakatnya untuk saat ini Anda melihat sebut saja misalnya kelas menengah bawah begitu ya. Apakah akan terjadi permintaan atau apakah mereka lebih memilih untuk tadi ya kan kalau kita berbicara bulan Ramadan bukan hanya terkait dengan spending ya. Mungkin mereka ya lebih berbagi kepada keluarganya. Betul. Apakah Anda cukup optimistis untuk di Lebaran kali ini akan terjadi peningkatan dari sisi penjualan? Ya, ini yang jadi pemikiran kami pelaku usaha ya. Melihat bahwa tahun 2024 kita tahu terjadi penurunan mid level. Ya. Kita pelanggan kita pasti yang dominan itu adalah mid level karena mereka yang punya gaji tetap dan pasti belanjanya juga tetap. Tapi ketika mereka turun, maka belanjanya jadi tidak tetap. Kemudian yang kalau di piramid pasti yang bagian menengah ke bawah ya, yang memang saat ini juga bukan persoalan mid level turun, mereka bukan dalam posisi mid level, tapi memang dalam kondisi yang suffer. Karena kondisi kita tahu PHK
ya sudah hampir 80.000 kalau tidak salah yang sampai Desember. Kemudian masih bergejolak lagi, dan juga yang memang pekerja rutin harian. Nah mereka ini sekarang ini kan kenapa bisa terjadi penurunan daya beli? Karena memang PHK itu kan membuat orang mengganti prioritasnya dari belanja menjadi asal bisa makan, asal bisa minum. Nah, atau bahkan mungkin makan tabungan kalau untuk oh saat ini. iya jelas. Kalau yang bawah itu sudah hampir nggak ada tabungan ya. Kalau yang mid level tinggal makan tabungan. Nah ini yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena mereka justru yang terbesar sebenarnya dalam segmentasi pembelanjaan di musim-musim Ramadan seperti ini. Baik, tapi kalau dibandingkan tren belanja tahun lalu saja ya, dengan tahun ini perkiraannya tahun ini nih akan terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu, atau mungkin kita masih sama-sama akan melihat nih sebetulnya appetite dari masyarakat saat ini apa nih? Spending atau mungkin mereka saving karena tadi ya ada situasi atau kondisi-kondisi ekonomi yang kita tidak bisa tebak ke depannya seperti Ya, yang pasti akan berbeda dengan tahun lalu. Walaupun harapan kami ada peningkatan, tetapi kita melihat bahwa secara proporsional saja ini di lapisan yang menengah atas memang itu mereka spending itu nggak jadi persoalan. Tapi yang menengah ke bawah ini, mid level bahkan juga yang marginal, saudara-saudara kita ini terkendala dengan situasi daya beli. Nah ini yang memang harus dicari jalan pemecahannya. Bagaimana mereka punya wirausaha misalnya, bagaimana mereka juga punya pekerjaan yang sifatnya disalurkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sedang bergerak yang sedang digerakkan oleh pemerintah berkaitan dengan investasi dan lain sebagainya. Mereka harus diikutsertakan. Jadi mereka-mereka ini sekarang kalau kita lihat bila tahun lalu saya menyebut angka kita bisa hampir kenaikannya sekitar 20%, ya 20-25%. Ini mungkin tahun ini agak sedikit di bawah 20% karena ya kita ketahui bahwa memang terjadi juga anomali ya. Saya sebut tahun ini adalah tahun challenging dan anomaly year. Kalau tahun lalu challenging saja, tapi ini ada anomali ya. Saya ambil contoh saja misalnya, kita punya pertumbuhan ekonomi 5,03, lebih turun sedikit 0,2 poin dari sebelumnya 5,05. Berarti ada penurunan atau pelambatan yang terjadi. Apa yang terjadi pelambatan? Kita tahu semua cerita atau informasi bahwa industri sekarang sedang turun ya. Deindustrialisasi bahkan sudah disebut seperti itu. Banyak PHK juga. Dan menyebabkan akhirnya korelasinya ke PHK. Nah ini kan yang menjadi persoalan bahwa sepertinya di atas kertas kita bagus, tetapi dasar pondasi kita justru tidak sebaik-baiknya seperti yang di kertas itu. Jadi contoh sederhana saja, pertumbuhan ekonomi bagus tapi tax ratio kita turun. Berarti kan kemampuan perusahaan ataupun usaha dan lain sebagainya membayar pajak turun. Nah ini kan anomali. Ini yang terjadi. Ya langkah-langkah apapun itu satu kenyataan data. Jadi ini yang kita melihat bahwa tahun ini mungkin di lapisan yang menengah dan ke bawah itu ada penurunan justru. Tapi kalau yang menengah ke atas itu pasti tetap punya kemampuan untuk belanja. Terlihat dari indeks kepercayaan konsumen kita, Mbak Sinta. Indeks kepercayaan konsumen kita untuk yang menengah atas pasti masih positif 127 ya, di atas angka 100. Tapi kalau ditanya yang menengah ke bawah, mungkin mereka ya menahan belanja.